Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabil Hafsah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Adapun di sini saya akan membuat video tentang cara menghitung mawaris, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik pengamalan ibadah atau PPI. Adapun dosen pengampunya yaitu Ustadz Junaidi. Di sini terdapat salah satu contoh cara menghitung mawaris. Adapun soal mawaris itu adalah suami meninggal dunia. Nah, meninggalkan ahli waris. Yang pertama itu ada istri, kedua ibu, dan yang ketiga itu ada 4 anak laki-laki. Berapakah masing-masing bagian mereka jika harta yang ditinggalkan itu adalah 80 juta. Nah, pada slide ketiga itu ketentuan dan bagian ahli waris. Pada kotak yang pertama, yang paling besar itu ada ahli waris dan juga bagian. Di soal tadi, mayit meninggalkan ahli waris. Yang pertama itu istri, kedua ibu, dan ketiga 4 orang anak laki-laki. Adapun bagian-bagian dari ketiga ahli waris ini, yang pertama itu adalah istri dulu. Istri itu mendapatkan bagian 1/8. Kenapa? Karena mayit masih meninggalkan keturunan atau anak. Yang kedua itu ibu. Ibu di sini mendapatkan bagian 1/6 karena mayit masih memiliki anak. Yang ketiga itu 4 orang anak laki-laki itu mendapatkan bagian atau asobah. Maksud dari asobah di sini yaitu adalah sisa harta 80 juta tadi ketika sudah dibagikan kepada istri maupun ibu, maka sisanya itulah yang akan menjadi milik 4 orang anak laki-laki ini. Kemudian pada kotak yang berwarna hijau itu menyamakan KPK atau asal masalah. Nah, ini kan terdapat bagian-bagian dari ahli waris. Yang pertama itu 1/8, kedua itu 1/6. Nah, bagian-bagian ini kita harus menyamakan penyebutnya. Maksud dari penyebutnya itu adalah 8 dan juga 6. Nah, nanti setelah menyamakan penyebutnya, maka akan ketemulah jawaban dari asal masalahnya. Bagaimana cara mencarinya? Itu dengan menggunakan kelipatan. Kelipatan 8 dan juga 6. Yang pertama, ya itu ada di kotak paling bawah. Kelipatan 8, 1 kali 8, 8, 2 kali 8, 16, 3 kali 8, 24, 4 kali 8, 32, 4 dikali 5 dikali 8 itu 40. Nah, stop sampai di sini dulu. Kita cari juga kelipatan dari 6. 6 kali 1 dapat 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 2 6 dikali 4 24, 6 kali 5 30. Oke, sampai kelipatan 5 dulu. 8 bisa nggak dibagi 8? Bisa. 8 nggak bisa dibagi 6. Nah, selanjutnya 6 yang kelipatan 6 nggak bisa dibagi 8, tapi 6 bisa dibagi 6, sehingga 8 dan 6 itu nggak bisa dipakai. Nah, 16 nggak bisa dibagi 6. Meskipun 16 bisa dibagi 8, tetapi 16 tetap tidak bisa dipakai karena yang dicari adalah yang bisa dibagi keduanya. Terus yang di bawah kelipatan 6, 12 nggak bisa dibagi 8, 12 bisa dibagi 6. Nah, berarti 12 ini tetap nggak bisa dipakai. 24 bisa bagi 8 dapat 3.
24 bisa nggak dibagi 6? Bisa. 24 bisa dibagi 6 itu dapat 4. Nah, secara otomatis 24 inilah yang akan dipakai dari 1/8 dan juga 1/6 ini, sehingga ketemulah jawaban dari asal masalahnya, yaitu 24. Nah, di sini kenapa jadi 24? Karena kita ini menyamakan penyebut. Jadi kita dari kelipatan ini kita mencari mana yang sama dan yang paling kecil angkanya. Nah, sehingga ketemulah 24. 24 ini yang sama, yang bisa dibagi 8 dan juga dibagi 6. Selanjutnya, slide keempat itu cara pembagian harta warisan. Yang pertama itu istri. Istri itu bagiannya tadi adalah 1/8. 1/8 ini kita bagikan dengan 24. Nah, jadi 1/8 dibagi 24 itu mendapatkan hasil 3. Secara otomatis dia menjadi 3/24. Selanjutnya untuk ibu. Ibu tadi kan mendapatkan bagian 1/6. 1/6 ini kita bagikan dengan 24 sehingga menghasilkan 4. Secara otomatis dia menjadi 4/24. Adapun untuk anak laki-laki, nah itu KPK-nya tadi itu kan 24. Kita kurangi dengan jumlah istri dan ibu. Nah, jadi jumlah istri dan ibu itu ada 7. Dari mana dapat 7? Tadi kan setelah hitung istri mendapatkan hasil 3, ibu dapat 4. Jadi kita jumlahkan sehingga menghasilkan 7. Nah, jadi 24 dikurang 7 sama dengan 12. Secara otomatis juga 4 orang anak laki-laki ini mendapatkan bagian 17/24. Selanjutnya, setelah dihitung-hitung, istri mendapatkan 3/24, ibu mendapatkan 4/24, dan 4 anak laki-laki itu mendapatkan 17/24. Jadi, setelah hitung-hitung, kita bagikan dengan uang 80 juta tadi yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang pertama kita hitung adalah istri dulu. Istri tadi mendapatkan bagian 3/24 setelah dihitung. Kemudian kita bagikan dengan uang 80 juta. 3/24 dibagi 80 juta itu mendapatkan hasil 10 juta. Kemudian untuk ibu. Ibu setelah dihitung-hitung mendapatkan bagian 4/24. 4/24 ini kita bagikan dengan uang 80 juta sehingga menghasilkan 13.333.000. Dan 4 orang anak laki itu tadi mendapatkan bagian setelah hitung-hitung yaitu 17/24. Nah, 17/24 ini kita bagikan dengan uang 80 juta tadi sehingga menghasilkan uang 56.667.000. Nah, namun untuk 4 anak laki-laki ini belum selesai untuk hitungannya. Nah, tetapi kita pastikan dulu hitungan kita ini benar atau tidak. Nah, benarkah istri 10 juta, benarkah ibu 13 juta, benarkah 4 anak laki-laki ini mendapatkan 56.667.000. Yaitu kita dengan caranya itu dengan kita menambahkan jumlah bagian dari istri, ibu, dan 4 anak laki-laki ini. Benarkah mereka ini mendapatkan maksudnya benarkah hitungan ketika dijumlahkan mereka ini ketika dijumlahkan 80 juta. Nah, setelah benar, maka benarlah hitungan kita tadi, benarlah bagian kita benarlah tata cara kita membagi tadi, yaitu istri 10 juta, ibu 13.333.000 dan 4 anak laki-laki mendapatkan 56.667.000. Kemudian setelah kita menguji kebenarannya, langsung kita bagikan 4 anak laki-laki ini. Adapun untuk bagian 4 anak laki-laki yaitu
56.667.000 ini kita bagikan dengan jumlah anak laki-laki. Nah, jumlah anak laki-laki tadi itu kan ada 4. Jadi 56.667.000 itu kita bagikan dengan 4 jumlah anak laki-laki, sehingga menghasilkan 14.167.000. Nah, jadi setiap anak laki-laki itu mendapatkan masing-masing 14.167.000. Demikianlah tata cara pembagian harta warisan atau cara menghitungnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.